Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, kali ini saya ingin diskusi tentang ektoparasitologi lalat. Ya, Eh, lalat yang bersifat ektoparasit itu bersumber dari dua jenis, yaitu lalat dewasa dan dari larva lalat. Ya, pada lalat dewasa ini ada dua kategori yang termasuk dalam kategori lalat penggigit dan non-bite fly, ya, yang lalat tidak menggigit. Pada lalat menggigit, ini sekitar 50% menyumbang kerugian pada produktivitas ternak, ya, dari seluruh hama yang dapat menyerang peternakan. Ya, artinya termasuk salah satu jenis ektoparasit yang cukup strategis ya untuk dibahas. Kemudian lalat, ya, lalat penggigit ini mengambil darah dengan cara menusukkan sakernya, ya, alat penggigitnya pada bagian oral langsung menuju kulit dan mengakibatkan rasa sakit, ya, dapat juga menimbulkan reaksi alergi akibat air liur yang dikeluarkan oleh lalat, ya, dan yang pasti dapat mengakibatkan kehilangan darah secara akut, ya. Kemudian juga dapat berperan sebagai vektor biologis atau mekanis dari suatu agen penyakit tertentu, ya. Sementara lalat yang tidak menggigit, ya, non-biting flies ini memakan sekret, ya, atau dengan memakan debris dari luka-luka di permukaan tubuh atau liang-liang tubuh hewan. Nah, ini juga dapat mengakibatkan gangguan, ya, dan dapat mengganggu hidup dari host, ya. Merupakan vektor mekanik, ya, untuk berbagai jenis patogen. Sementara pada larva lalat, ya, lalat miasis kita kenal, ini merupakan telur, ya, telur dari lalat kemudian yang berkembang di dalam jaringan atau di dalam luka pada tubuh host, dan biasanya larva ini akan menyerang jaringan, ya. Tidak dapat menyebabkan kerusakan yang secara signifikan pada host, tetapi dalam investasi yang cukup serius itu dapat mengakibatkan kejadian penyakit yang fatal, bahkan kematian, ya, karena beberapa larva itu dapat menyumbat saluran nafas, ya, kemudian mengakibatkan hewan menjadi sesak nafas dan akibatnya mengalami kematian akut. Siklus hidup dari lalat. Ya, semua lalat memiliki siklus hidup holometabolus, artinya lengkap, ya, dari mulai fase telur, larva, pupa sampai dengan dewasa. Fase telur sebagian besar lalat bersifat oviparous, walaupun ada beberapa yang bersifat ovoviparous, ya. Telur oval bentuknya, ya, dan diletakkan secara berkelompok, ya, berkoloni. Lalu larva. Yang kedua adalah fase larva, terdiri dari 3 sampai dengan 5 fase, ya. Bentuk tubuh larva cenderung lunak, ya, tidak memiliki kaki dan pada bagian tubuhnya tersegmentasi. Ya, pada beberapa spesies, ya, larva ini bersifat parasit. Dalam hal ini miasis, ya. Kemudian yang ketiga adalah pupa. Ya, pupa ini adalah bentuk dorman, ya, dari larva, ya, atau bentuk kepompong uh, berada di luar tubuh hewan biasanya, ya, sebelum kemudian dia berkembang menjadi larva dewasa. Ada beberapa spesies, ya, atau family yang strategis di dalam menyebabkan gangguan pada hewan. Yang pertama adalah dari family Hippobosidae, ya. Family Hippobosidae ini yang utama spesiesnya adalah Melapagus ovinus, ya. Merupakan sesuai dengan namanya, ini merupakan ektoparasit pada spesies domba dan kambing, ya. Kemudian dia merupakan termasuk kategori dalam lalat penghisap dan tidak memiliki sayap. Oleh karena itu lalat ini tidak dapat terbang. Morfologinya bentuknya kurang lebih seperti caplak, ya. Cuma memang berbeda, ya, karena dia adalah lalat. Berwarna coklat, panjangnya 5 sampai 8 mili, ya, cukup kecil, ya, untuk lalat. Tubuh pipih dorsoventral, tidak bersayap, kemudian cakar-cakarnya kita bisa lihat pada ketiga pasang kaki itu memiliki cakar yang cukup kuat dan signifikan. Untuk apa? Untuk menempel pada rambut atau wool pada domba, ya. Siklus hidup, lalat betina akan meletakkan satu kumpulan larva, ya, satu larva pada satu waktu tertentu, dan telur itu kenapa? Telur akan menetas di dalam tubuh, ya. Jadi pada
lalat ini, Hippoboside ini, dia telurnya menetas di dalam tubuh dan betina akan melahirkan larva. Ada 3 fase larva. Larva 1, 2, 3 ya, yang masing-masing fasenya akan ditandai dengan molting. Larva akan berubah menjadi kepompong setelah larva 3 ya, di mana induk betina akan mengikat larva dengan saliva yang akan nanti membentuk jalinan wool ya. Lalu dewasa menjadi setelah 19 sampai 24 hari. Lalu lalat dewasa dapat hidup selama 4 bulan ya. Satu ekor lalat betina dewasa ini mampu menghasilkan 12 sampai dengan 15 larva. Lalat dapat bertahan hidup selama 4 hari di dalam tubuh host ya, satu spesies, lalu dia akan pindah ke tubuh host yang lain melalui kontak fisik secara langsung karena tidak memiliki sayap. Patologi ya, apa gejala yang bisa ditimbulkan akibat ada gigitan dari lalat ini ya, yaitu berupa karena gigitannya mengisap darah maka pasti akan mengiritasi kulit ya, menyebabkan kegelisahan dan penurunan nafsu makan. Akibatnya akan terjadi penurunan produksi baik berupa berat badan ataupun wool ya. Akibat perdarahan di daerah kulit juga bisa mengakibatkan perubahan warna pada kulit ya, sehingga kualitas wool dan kulit yang dihasilkan menurun. Bagaimana kontrolnya? Kontrol yaitu dengan menggunakan insektisida ya, ivermectin, atau juga bisa mengisolasi domba atau kambing yang terinfeksi untuk mengurangi angka penularan. Jadi pisahkan lalat yang domba atau kambing yang sudah terinfeksi dari populasi ya, dari komunitasnya untuk segera diobati terlebih dahulu karena dia akan penularan melalui proses direct kontak ya, pergesekan antar domba. Nah, yang kedua adalah miasis ya. Miasis atau ektoparasit yang diakibatkan oleh larva dari lalat ya. Miasis ini disebabkan oleh larva dari kelas Diptera, Orthodiptera ya. Investasinya berupa perkembangan larva pada jaringan atau organ ya, di mana larva lalat ini akan memakan jaringan nekrotik atau jaringan hidup pada tubuh host. Ada beberapa klasifikasi di dalam miasis. Yang pertama adalah miasis obligat ya, di mana larva ini akan tinggal selamanya di dalam tubuh host di sepanjang hidupnya. Yang kedua adalah miasis fakultatif ya, dia tidak memerlukan jaringan hidup pada tubuh host, artinya dia bisa saja berpindah ya untuk menyelesaikan fase hidupnya pada host yang lain atau pada jaringan yang lain. Kemudian yang ketiga, miasis eksidensial ya, ini biasanya jarang terjadi di mana telur lalat tidak sengaja tertelan ya, jadi by accident. Morfologi larva miasis rata-rata hampir sama ya, di mana bentuknya seperti belatung menguncup pada bagian anterior ya, bentuknya kerucut. Tubuhnya terdiri dari 12 segmen. Yang pertama adalah kepala, kemudian 3 segmen itu adalah toraks dan 8 segmen adalah bagian abdominal. Nah, biasanya pada bagian kutikula ini relatif lembut dan tidak terdapat sklera, tetapi dapat beberapa spesies ini ditutupi oleh duri atau scale. Ya, larva tidak memiliki kaki, tetapi pada bagian ventral itu ada tonjolan-tonjolan ya, di bagian segmennya itu yang membantu di dalam lokomosi, di dalam perpindahan ya, dalam pergerakan larva. Nah, terdapat kait pada area mulut ya, untuk menempel pada jaringan dia perlu kait. Nah, kait pada mulut ini bentuknya ada sepasang ya, menonjol di bagian rongga anterior preoral dari mulut fungsional. Nah, terdapat spirakel anterior ya, sepasang yang terletak di tepat bagian kepala. Kita bisa lihat mouth hook ini ya, mouth hook ini di area atrial cavity, dan ini yang akan menempel di jaringan dan menghisap darah dan memakan debris ya. Sepasang spirakel ada juga terdapat pada area posterior. Ini adalah bagian posterior, bentuknya relatif lebih tumpul ya pada segmen ke-12 dari tubuh. Nah, spirakel posterior inilah yang digunakan di dalam kunci identifikasi. Tergantung dari bentuk spirakel posterior, maka kita bisa mendiferensiasi spesies. Ya, ini adalah kunci dari identifikasi larva miasis ya. Kita bisa lihat di mana ada beberapa kategori ya dari peritremnya, kemudian bagaimana bentuk dan ukuran spirakel, kemudian karakteristik dari bagian
bentuk dari silnya ya. Nah, ini merupakan kunci identifikasi dari spesies larva miasis. Bagaimana siklus hidup larva miasis ya? Pertama telur disimpan ya pada tubuh hewan dewasa, pada tubuh hewan ya. Lalat meletakkan telurnya pada permukaan kulit, kemudian pada fase vegetasi, di mana ini merupakan fase tunggu atau fase dorman untuk mampu petelur kemudian bisa mampu masuk ke dalam tubuh host ya. Setelah itu dia akan menetas selama 24 jam, kemudian berubah menjadi larva ya, larva fase 1, 2 dan 3. Pada fase 3 ya, larva membutuhkan makan jaringan hewan ya, maka dia akan banyak sekali menimbulkan kerusakan ya, karena dia harus makan banyak untuk pertumbuhan hidupnya. Setelah dia selesai, maka dia akan berubah menjadi kepompong. Nah, pada saat fase 3 di mana tubuhnya sudah sangat gemuk gitu, biasanya dia akan melepaskan giginya, spirakelnya itu dari jaringan. Lalu dia akan lepas dari tubuh hewan, jatuh ke tanah dan akan berubah menjadi pupa. Ya, beberapa hari kemudian baru akan menjadi lalat dewasa. Lalu akan masuk lagi fase kawin dan bertelur kembali. Bagaimana gejala? Gejala yang ditimbulkan bisa bervariasi tergantung dari jenis larva, spesies lalat, dan lokasi dari manifestasinya di mana. Ya, tanda-tanda umum biasanya berupa iritasi karena dia pasti akan masuk ke dalam jaringan. Bisa kita lihat ini ya, di mana larva hidup pada area subkutan, pasti akan terjadi kerusakan masif ini dengan jumlah larva yang sangat besar ya. Kemudian karena adanya gumpalan larva ya pada satu jaringan subkutan tertentu, pasti hewan akan tidak mengalami rasa tidak nyaman ya. Kemudian ada pruritus, kegatalan ya. Kemudian terjadi penurunan berat badan, fertilitas juga berkurang, dan pada investasi berat bisa terjadi kerusakan jaringan yang sangat parah dan reaksi anafilaksis ya. Dan pada kasus infeksi sekunder oleh bakteri-bakteri patogen, nah ini bisa mengakibatkan kematian jika tidak diterapi. Baik, kemudian family yang kedua yaitu berasal dari family Ostridae. Ya, ada 4 jenis utama. Ada Estrus, Gastrophilus, Hypoderma, dan Cuterebra. Ya, ini merupakan parasit obligat ya pada larva infection ya. Memiliki host yang spesifik. Jadi dia tidak dapat hidup pada host yang tidak spesifik, pada host yang tidak tempat dia tinggal gitu ya. Misalnya Ostrus ovis ya, dia hanya pada ovis ya, tidak bisa pada sapi atau yang lainnya. Tidak bisa pada kuda dan yang lainnya ya, memiliki host spesifik. Larva memiliki spirakel ya, bentuknya pipih pada bagian posterior ya, ini bentuknya spirakel ya. Ini bagian anterior dan ini adalah bagian posterior. Mengandung banyak pori-pori kecil ya, jadi dia memerlukan cukup udara untuk hidupnya ya. Pada lalat dewasa ini memiliki bagian mulut primitif ya, jadi mulutnya tidak terlalu berkembang dengan baik ya, sifatnya non fungsional dan relatif berumur pendek pada family Ostridae. Yang pertama kita bahas Ostrus ovis ya, ini terkenal dengan nasal botfly pada domba ya, jadi sesuai namanya nasal botfly, jadi lalat ini masuk melalui hidung ya, melalui hidung. Ada dua fase larva dan lalat dewasa ya, di mana larva yang berbentuk yang immature ya, larva yang baru ditetaskan itu bentuknya berwarna kecil ya, berukuran kecil 1 mili dan berwarna putih, sementara larva yang sudah masuk fase 3 ini bentuknya cukup signifikan sekali, besar ya, kuning bahkan kecoklatan, bisa mencapai 2 cm ya, besar sekali. Nah, lalat dewasa ini warnanya abu-abu ya, panjang 10 sampai 12 mm ya. Bintik hitam pada area abdomen dan bagian mulutnya memiliki knop ya, seperti knop gitu ya. Nah, ini dia dapat terbang ya, berbeda dengan Melopagus. Pada siklus hidup lalat Ostrus ovis ini, betina dewasa bersifat oviviparus. Artinya dia melahirkan larva ya, 25 ekor larva sekaligus pada lokasinya di hidung domba. Jadi lalat itu masuk ya, larva bermigrasi ke daerah sinus ya, merangkak di saluran hidung dan sinus, lalu melekat di selaput lendir dan memakan lendir-lendir ya, mukosa yang ada di sepanjang saluran nasalis,
dan sel-sel epitel desquamasi, ya. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar, ini adalah sinus-sinus pada domba yang terinfeksi larva, ya. Larva fase 1 tinggal di dalam rongga sinus sepanjang musim semi, lalu berubah ya, molting sampai menjadi larva 3, lalu masuk ke rongga hidung di mana mereka akan menetap. Nah, biasanya karena ada massa larva yang cukup besar tadi ya, sekitar 1 cm sampai 3 cm. Nah, larva ini akan membuat domba sering sekali bersin. Jadi gejalanya nanti akan terlihat domba atau ini akan sering-sering bersin ya. Tujuan dari bersin ini ternyata juga dimanfaatkan oleh larva ketiga untuk dia keluar dari tubuh domba. Nah, ya, jadi ada fase di mana dia keluar dari tubuh host untuk apa? Untuk berubah menjadi pupa. Ya, lalu dia akan menjadi kepompong selama 25 hari sampai 1 bulan ya. Lalu berubah menjadi lalat dewasa dan kemudian menginfeksi kembali ya. Apa gejalanya? Ya, jelas akan terjadi iritasi ya, peradangan yang disebabkan oleh perkembangan larva di dalam hidung ya. Kemudian lendir hidung karena berisi kotoran larva juga, maka hidung menjadi lebih mukoid, lengket ya, dan domba biasanya sering mengalami bersin-bersin atau menggosokkan hidungnya atau menggeleng-gelengkan kepala karena merasa terganggu dengan adanya gatal ya di area sinus. Kemudian larva dideposit oleh lalat betina, ini akan menyebabkan gangguan. Jadi domba akan mendongakkan kepala ke atas atau seperti panic attack gitu ya, seperti kaget karena adanya lalat yang masuk lalu meletakkan telur-telur ini yang dalam 24 jam dia akan menetas menjadi larva. Dan dia malas untuk merumput, akibatnya terjadilah penurunan berat badan. Pengobatan bisa menggunakan ivermectin ya. Yang kedua ada Gastropilus. Gastropilus ini merupakan parasit obligat pada kuda dan keledai ya. Beberapa spesies penting ya di Amerika diidentifikasi ada Gastrophilus nasalis ya, bisa Anda lihat Gastrophilus nasalis. Kemudian ada Gastrophilus intestinalis ya, dan ada Gastrophilus hemorrhoidalis ya, atau istilahnya lalat bot hidung yang hemoroid ya. Sementara yang intestinal itu adalah lalat yang nanti akan menetap di saluran intestinum. Morfologinya kita bisa lihat mirip sekali, tetapi bedanya adalah di bagian posterior ya. Pada bagian posterior ini dia dia melengkung ya. Jadi ada ovipositor ya, bentuknya panjang dan melengkung. Jadi untuk meletakkan telur-telurnya. Ini khas sekali pada Gastrophilus ya, memiliki bagian mulut yang non fungsional. Siklus hidupnya ya, seperti kita ketahui bersama tadi bahwa ini merupakan spesifik pada bangsa kuda ya. Equi ya, dia telur melekat pada rambut inang di wilayah tubuh tertentu, tapi paling sering adalah berada pada area kaki atau ekstremitas. Nah, ini lalat yang sedang meletakkan telur-telurnya ya. Untuk Gastrophilus nasalis biasanya akan meletakkan pada area kulit intermandibular ya, pada bagian depan. Kemudian Gastrophilus intestinalis pada kaki depan, kemudian yang hemorrhoidalis biasanya berada pada bibir dia meletakkan telurnya. Lalu telur itu akan menetas. Untuk nasalis menetas secara spontan, pada saat dia ditetaskan beberapa jam kemudian dia akan menetas. Sementara hemorrhoidalis itu tergantung kondisi ya. Pada kondisi yang lembab dia akan menjadi pencetus untuk menetas gitu ya. Kalau kering biasanya dia akan menunggu atau bahkan bisa mati. Kemudian yang Gastrophilus intestinalis itu pada suhu yang relatif lebih hangat. Nah, biasanya ini masuk ke dalam saluran intestinal akibat rasa gatal yang ditimbulkan ya, karena adanya gangguan telur-telur yang diletakkan oleh lalat tadi, si kuda ini akan menjilati kaki. Nah, sehingga telur-telur ini akan masuk ke saluran intestin dari kuda. Lalu telur akan menetas. Ya, kita bisa lihat siklusnya pada gambar ya, di mana beberapa hidup pada area submandibular ya, dan ekstremitas depan. Lalu ada sebagian yang masuk ke saluran pencernaan. Ya, larva masuk melalui mulut ya akibat dijilat. Lalu memakan eksudat jaringan di area rongga mulut, lalu masuk ke dalam tahap kedua, di mana tahap kedua ini berkembangnya di dalam lambung ya, dan menempel pada mukosa lambung dan duodenum.
ya melalui kait yang dimiliki oleh larva. Dan ini periode ini kita sebut dengan gastric bot. Nah, bot pada area gastrik dan duodenum ini berkembang hingga 1 tahun di dalam tubuh kuda. Lalu setelah itu dia akan melepaskan diri, ya, jadi kaitnya akan dilepaskan dan dia akan terbuang bersama dengan kotoran feses, ya, pada larva 3. Nah, ini kemudian dia membentuk pupa, ya, menjadi kepompong dan akan kemudian menjadi lalat dewasa dalam hitungan 2 sampai 2 bulan tergantung kondisi lingkungan, ya. Baik. Untuk Gastrophilus intestinal, ya, larvanya memiliki warna kemerahan, ya. Ini kita bisa lihat di sepanjang saluran lambung dan usus, ya. Hidup menepati area pada batas epitel kelenjar ataupun yang non kelenjar pada lambung atau usus kuda. Sementara yang nasalis, ya, dia larvanya berwarna cenderung kekuningan dan menempel di sekitar piloris lambung dan duodenum. Ini bisa kita amati seperti yang sudah saya sampaikan bahwa larva akan masuk, ya, dijilat oleh kuda lalu masuk saluran pencernaan, dia akan berkembang di masing-masing, ya, nasalis area pylorus, ada hemoragi, dan yang intestinal adalah pada bagian distal dan duodenum, ya. Kemudian keluar melalui feses dan berubah menjadi pupa lalu menjadi dewasa dan bertelur kembali, begitu seterusnya. Pada infeksi ringan tidak menimbulkan gejala, tetapi migrasi larva melalui mulut bisa mengakibatkan terjadinya peradangan pada area mulut, kita sebut dengan stomatitis, ya. Akibat peradangan tadi, maka memungkinkan sekali kuda mengalami infeksi sekunder, ya, di sepanjang rongga mulut dan menimbulkan rasa sakit pada saat makan. Biasanya kuda akan mengalami hipersalivasi, ya, sekresi kelenjar ludah yang berlebihan. Nah, gejala utama pada saat lambung, nah ini bisa kita amati karena adanya kait yang menempel pada mukosa lambung pasti akan menimbulkan erosi dan ulcerasi pada area lambung dan menghasilkan reaksi hiperplastik sehingga kuda mengalami penyakit gastritis kronik, ya, nyeri area lambung, ya. Nah, ini kemudian bot juga bisa dapat karena dia memakan nutrisi, ya, mengakibatkan penurunan berat badan dan gangguan pencernaan, bahkan ulcerasi dan menyebabkan usus menjadi pecah, ya, karena berlubang akibat gigitan dari larva. Pada infeksi yang cukup berat di area pilorik lambung, yaitu Gastrophilus nasalis ini dapat mengakibatkan obstruksi pilorus, ya, sifatnya intermittent, ya, kadang timbul, kadang ada, ya, jadi nyeri tidak beraturan. Manusia bisa saja terinfeksi. Nah, ya, hati-hati, manusia dapat saja terinfeksi karena biasanya manusia yang berinteraksi pada kuda sering melakukan aktivitas ini, mencium kuda. Nah, pada saat mencium kuda, ini larva bisa saja bermigrasi ke mulut manusia. Tetapi kembali saya tekankan bahwa larva ini memiliki host yang spesifik. Dia bisa saja menyerang manusia tapi dia tidak mampu bertahan hidup. Ya, dia akan mati melalui, kalaupun sampai tertelan masuk ke lambung, dia akan mati, ya. Treatmentnya yaitu dengan mencuci kaki kuda yang diduga, ini bisa kita lihat pada gambar, ya, kita bisa cuci dengan air hangat, biasanya telur akan jatuh sendiri, ya, atau dengan memangkas atau menghilangkan rambut-rambut yang banyak sekali telurnya. Ketika memang sudah susah dihilangkan dengan air panas, kita bisa mencukur rambut, ya, pada area. Kemudian bisa memberikan pestisida topikal, ya, untuk membunuh larva, ya. Ini bisa berupa salep atau spray. Pestisida sistemik melalui oral atau injeksi itu bisa digunakan secara berkala, ya, sepanjang musim atau aplikasi 1 bulan sekali, atau bisa menggunakan ivermectin atau moxidectin, ya, yang juga mampu menghilangkan larva pada area lambung, ya. Yang ketiga adalah hipoderma, ya, biasa dikenal dengan warbles, lalat tumit atau lalat ya pada ternak, ya, secara umum ini ada hipoderma lineatum dan hipoderma bovis. Morfologinya pada dewasa panjangnya cukup 1,3 sampai 1,5 cm, ya, bentuknya seperti lebah, mirip sekali lebah dan tidak terdapat mulut. Nah, ya, pada hipoderma ini siklus hidupnya, ya, betina dewasa akan menyimpan telur di rambut kaki di bagian bawah
tumit ya, makanya kemudian kita sebut sebagai lalat tumit. Nah, telur kemudian menetas, larva menembus masuk ke kulit secara langsung atau melalui folikel rambut ya, dia bermigrasi melalui jaringan 2 sampai 4 bulan. Biasanya dia prefer jaringan-jaringan yang sedang bertumbuh ya, pada area-area kulit yang baru luka ya, itu jaringannya baru bertumbuh. Nah, ini biasanya dia sangat suka sekali wilayah tersebut. Hipoderma lineatum ini berada pada submukosa kerongkongan ini ya, ini adalah hipoderma lineatum. Biasanya dia bentuknya telurnya akan seperti ini. Kemudian hipoderma bovis ini berada pada jaringan epidural di sepanjang saluran tulang belakang. Ya, dia biasanya secara individual. Larva berkembang selama 3 bulan, lalu bermigrasi ke jaringan subkutan di area dorsal, sehingga akan mengakibatkan adanya pembengkakan kecil, ya, yang kita sebut dengan warble. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai larva warble, ya. Dan ini bisa kita lihat warble. Nah, ini dia, ini adalah larva warble. Dia menonjol ya, pembengkakan area kulit karena ada penonjolan dan ada rongga udara ya, fungsi dia untuk bernafas. Nah, kemudian larva ini menetap dan melakukan molting sampai 2 kali ya. Dia membesar bahkan sampai dengan 1 inci ya. Lalu pada saat sudah berubah menjadi larva ketiga, maka dia akan keluar ya sendirinya dan jatuh ke tanah untuk membentuk kepompong. Nah, biasanya pada hipoderma lineatum, warble ini baru muncul sekitar di bulan Januari sampai Februari, sementara yang hipoderma bovis muncul pada bulan Maret. Bagaimana gejala? Ya, gejala dari hipoderma, karkas yang jelas karena tinggalnya di sekitar kulit, kita bisa lihat ya, kerusakan area dorsal ini sangat jelas sekali ya. Ada lubang-lubang cekung gitu ya. Nah, ini adalah pertumbuhan dari larva dan kulit yang dihasilkan dari sapi-sapi yang terinfeksi oleh warble ini sangat buruk sekali ya, nilai ekonominya menjadi rendah. Akibat ovipositing betina ini biasanya sapi akan mengalami perilaku agresif ya, karena sangat sakit sekali, nyeri ya. Dan seperti meloncat grading. Nah, ini gambarnya adalah grading ya, meloncat-loncat ya, dan dapat mengakibatkan cedera. Dan sapi mengalami penurunan dari aktivitas merumput ya, atau grazing. Nah, biasanya ternak akan bersifat panik, bergerak cepat ya, dan dalam upaya menghindari dari lalat. Pada investasi yang berat, ini bisa mengakibatkan penurunan berat badan, kemudian delaying dari periode laktasi ya, dan menyebabkan kerugian produksi dalam jangka waktu yang panjang. Bisa terjadi shock anafilaksis ya, akibat warble yang cukup berat. Dan kontrol ini bisa bersifat sistemik ya, menggunakan ivermectin, doramectin atau moxidectin atau preparat organofosfat untuk membunuh larva pada awal-awal migrasi di jaringan. Ya, bisa dilakukan juga eradikasi, yaitu eradikasi pada lokasi kulit ya, dengan menyuntikkan 1 mili 3%, 1 mili dari H2O3 3%, H2O2 ya, hidrogen peroksida 3%, sebanyak 1 mili ke dalam lubang-lubang udara yang larva tadi ya. Maka larva akan muncul sekitar 15 detik, dia akan keluar sendirinya. Nah, ini bisa, tapi kalau dalam jumlah yang banyak tentu akan sulit sekali. Yang keempat ada Cuterbra ya, ini merupakan botfly dari rodent dan rabbit ya. Kadang bisa menular pada anjing, kucing dan musang. Tapi spesifiknya adalah pada kelinci, tupai, tikus ya. Morfologi lalat dewasa jarang sekali terlihat ya. Ini bentuknya oval bulat ya, kecil, menyerupai lebah sekali ya. Larva pada fase kedua berwarna cenderung abu krem ya, panjang 0,5 sampai 1 cm, cukup besar sekali. Bisa kita lihat ini. Ini adalah telinga yang diinvestasi oleh larva pada instar ketiga. Dia sudah berwarna gelap dan cenderung melengkung ya. Tapi ini yang paling sering sekali diamati oleh dokter hewan di area telinga ataupun daerah kutan. Siklus hidupnya, betina menyimpan telur di sekitar sarang hewan, kelinci, kuda, tikus ya, atau tupai ya, pada batu atau vegetasi di sekitar kandang. Ini 5-15 telur, lalu dia menetas ya, larva menempel pada hewan, masuk melalui mulut atau hidung.
atau pada area luka yang terbuka. Nah, setelah penetrasi dia bermigrasi ke berbagai lokasi subkutan. Ya, jadi migrasinya ke wilayah subkutan, khas sekali. Dalam waktu 30 hari, larva akan keluar dari kulit, jatuh ke tanah menjadi kepompong, dan akan berubah menjadi lalat dewasa. Kucing dan anjing dapat tertular pada saat mencoba menjulurkan kepala ke kandang kelinci. Nah, ini biasanya pada periode Agustus-Oktober ya. Nah, sehingga apa? Biasanya kucing liar prevalensinya lebih tinggi dibandingkan dengan kucing yang dipelihara di dalam rumah ya, karena kucing liar akan banyak sekali menggali tikus ya, kandang lubang-lubang tikus, dan saat itulah dia tertular. Gejala yang ditimbulkan karena dia warble ya, bentuknya menonjol pada area subkutan, tentu akan terlihat dengan sangat jelas, akan menghasilkan lesi ya. Lalu terjadi pembengkakan fistula ya, berdiameter 1 cm. Kemudian pada bagian lesi rambut cenderung kusam ya. Dan pada saat kucing atau anjing di grooming, kalau dia tertular larva ini, dia menjadi sangat agresif. Kenapa? Karena pada area kutan yang mengandung larva, dia sangat nyeri sekali. Ya, biasanya diagnosis pembandingnya itu berupa adanya abses, benda asing, atau tumor. Ya, larva bisa bermigrasi ke bagian-bagian yang tidak lazim seperti otak, saluran hidung, faring, dan kelopak mata. Dan apabila masuk ke dalam jaringan otak, ini bisa menimbulkan akibat yang fatal, yaitu kematian. Lalu bagaimana dengan treatment? Treatment jika memungkinkan lakukan bedah, ya bedah, kemudian dan lawat luka. Ya, periksa lesi, temukan larva satu persatu dengan cara membuka fistula, ya, merobek dengan hati-hati, bisa dengan forceps dibuka gitu ya, didekan. Biasanya satu lesi berisi satu larva, ya. Kemudian bisa juga menutup fistula dengan jelly petroleum. Jadi kita oleskan petroleum jelly ya 10-15 menit, baru akan larva akan keluar. Jadi lebih mudah, sehingga dia lebih oily gitu ya, memungkinkan kita tidak merusak jaringan dari kulit hewan. Pada abses berulang ya, bisa saja terjadi sisa-sisa infeksi atau potongan-potongan dari larva. Nah, ini pada saat abses ini jangan sampai kita melakukan pengerokan pada area lesi, karena larva akan pecah. Nah, pada saat larva pecah, enzim-enzim yang dimiliki oleh larva akan bereaksi dengan sistem imun jaringan dan akan menimbulkan reaksi anafilaksis. Ya. Dan kemudian luka bisa disiram juga dengan NaCl fisiologis steril ya. Dan untuk Cuterebriasis CNS biasanya bersifat fatal, tidak bisa diobati ya. Hewan biasanya akan mengakibatkan kematian. Baik, saya rasa cukup sekian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.